Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali Allah ijabah. Hanya saja melalui dari salah satu 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Atau Allah hilangkan musibah yang sedang menimpa dia. Atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen melimpah pada hari kiamat nanti. Kalau anda mengatakan, Ustaz, dari mana kita bisa tahu kalau doa saya sudah diijabah? Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan satu sistem yang dikenal dengan sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat. Sistem ini tidak bisa kita langgar, termasuk dari hasil doa kita. Contoh misalnya kita lagi lapar. Kita mengatakan, ya Allah tolong hilangkan lapar saya. Apakah laparnya tiba-tiba hilang? Tidak. Sistem yang sudah Allah buat, kita akan dapat makanan dimudahkan oleh Allah. Kita kunyah dulu, diproses di usus kita, baru kemudian laparnya hilang. Kalau kita lagi sakit, kita mengatakan, ya Allah sembuhin saya. Sunnatullah, sistem yang Allah buat, kita enggak sembuh seketika. Tapi Allah buat kita konsultasi dengan ahlinya, kita mendapatkan misalnya dokter yang cocok, resep yang cocok, lalu kemudian kita sembuh setelah minum dosis beberapa hari obat itu misalnya. Kita lagi capek, ya Allah saya letih, hilangkan capek saya. Apakah capeknya hilang tiba-tiba? Enggak, Allah buat kita istirahat dulu. Sistem yang Allah buat kita istirahat. Tidur beberapa jam, duduk beberapa saat, kemudian baru capek kita hilang. Ini yang dinamakan dengan doa kita diterima pada saat itu. Ini proses yang pertama. Yang kedua, Allah hilangkan musibah yang akan menimpa kita. Bisa saja kita dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya, ya Allah berikan aku semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat dan selamatkan aku dari api neraka. Maka bisa saja mungkin pada saat itu ada musibah yang akan menimpa kita. Diganggu orang, tabrakan, kena bencana alam. Tapi kita terselamatkan dengan itu karena doa yang selalu kita panjatkan. Yang ketiga, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang melimpah yang dipanen pada hari kiamat nanti. Ini luar biasa nih. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW bersabda, nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang diberikan pahala bergunung-gunung. Dan dia tidak tahu dari mana pahala itu. Sampai dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Mereka sendiri tidak tahu ini dari amal yang mana. Maka kata para malaikat, ini adalah doa-doamu yang kau panjatkan selama di dunia yang belum kau terima pahalanya. Maka kata Nabi SAW, di saat itu mereka semuanya berharap kalau doanya yang mereka panjatkan di dunia belum dikasih dunia dan mereka bisa panen dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Jadi nggak ada yang sia-sia. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita mengucapkan dua komponen kata ini. Segala puji dan puja kehadiran Allah, satu-satunya pencipta alam semesta ini dan apapun yang ada di dalamnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur atau berterima kasih kepadanya, yang ia janjikan kekal dalam kitab Al-Quran, ditilawakan oleh orang-orang beriman dari awal turun sampai menjelang hari kiamat nanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah, dan kalau kalian kufur, pasti siksaku amat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu saja sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini yang dihabiskan untuk agama Allah, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun di kota yang sekarang Bapak Ibu sedang ada, di kota yang mulia Al-Madinah Al-Munawwarah, semuanya penyempurnaan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita bisa menikmati agama ini sebagai panduan hidup kita. Pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang untuk seluruh jamaah tidak terkecuali, baik Uhud Tour dari program Platinum dan juga Bronze serta teman-teman dari Mutiara Haji. Ahlan wa sahlan, selamat bertemu dalam pengajian kita ini. Dan hari ini kami menjudulkan tablik akbar kita,
di kota Madinah ini dengan judul wahai manusia, inilah penciptamu dan rajamu. Namun sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang kajian kita, saya mengajak diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu pondasi dasar sekali agar semua amalan yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud, Inna Allah la yakbul amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ikhlas artinya tidak ada indikasi duniawi, tidak ada harapan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadir di sini jangan niatnya hanya sekedar seremoni saja karena program travel meramaikan, atau testimoni hanya untuk mencoba saja, enak gak sih ikut pengajian, itu sayang sekali. Ini sebuah kesempatan emas Bapak Ibu sekalian, di mana kita bisa mempelajari agama Allah di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan adakan insya Allah ta'lim ini dari mulai sekarang sampai selesai nanti. Lalu kemudian kita akan isi dengan beberapa program yang sudah disampaikan oleh Akh Aris tadi, sampai insya Allah menjelang duhur nanti baru kita kembali ke hotel masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan kalau biasanya jamaah Uhud kurang lebih 200 ke bawah, kita mengadakan taklimnya biasanya di kamar saya, karena kami mengambil kamar suite room yang cukup sebenarnya untuk menampung jemaah sekitar begitu. Tapi kali ini karena kita 380 sekian dari Uhud Tour dan ada 110-an kalau tidak salah dari Mutiara Haji, kita hampir mencapai angka 500 orang, maka kita menyewa gedung ini. Dan gedung ini tentunya Bapak Ibu sekalian kita harapkan kita bisa maksimalkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Juga sisi lain tanpa mengulangi penghormatan kepada semua asatidzah yang hadir, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, saya bukan duduk di sini kita lebih tahu, tetapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah semuanya nasihat. Para sahabat pun ridwanullahi alaihim, mereka tidak pernah bertemu kemudian mereka berpisah walaupun hanya berpapasan saja, kecuali mereka sudah saling mengucapkan Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk sejenak atau berbicara sejenak untuk menambah iman kita. Bahkan para sahabat teman-teman sekalian, walaupun hanya mereka membacakan surah Al-Asr saja, satu sama yang lain, maka mereka lakukan. Karena untuk saling mengingatkan satu sama yang lain, agar iman mereka selalu saja stabil, kalau perlu bertambah. Dan mereka terselamatkan dari pelanggaran-pelanggaran agama. Mereka membacakan Bismillahirrahmanirrahim wal asr, demi waktu kalian di muka bumi ini, waktu yang sudah Allah tentukan sampai ajal datang. Innal insana lafi khusr, banyak sekali manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti pada hari kiamat. Illa ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkanlah agar bersabar sampai ajal datang nanti di atas keimanan dan amal saleh. Saudaraku seiman, kita akan memulai tema kita ini dengan judul wahai manusia, inilah penciptamu dan juga Tuhanmu. Beranjak daripada sebuah kalimat yang sangat masyhur yang kita ketahui semuanya. Dan kita saling mengingatkan kembali, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Tetapi tingkat keyakinan seseorang di antara kita tentu berlevel-level. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah, salat, puasa, zakat, haji, jihad. Karena Abu Bakar melakukan, kami juga melakukan. Tetapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan, terapkan sebagai sebuah hukum, tentukan sebagai sebuah pelanggaran yang tidak boleh dilanggar, maka Abu Bakar berada di saf pertama
yang melaksanakan perintah tersebut dan meninggalkan larangan. Sampai pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sedikit jengkel dengan keputusan orang-orang Quraisy di kesepakatan Hudaybiyah kurang lebih di tahun 5 atau 6 Hijriah, karena umumnya isi kesepakatan tersebut seakan-akan memojokkan umat Islam. Maka Nabi SAW menerima kesepakatan tersebut dan berdamai dengan orang Quraisy. Muslimin 1.400 orang yang sudah menggunakan baju ihram dan berada di perbatasan wilayah haram Mekah itu tidak dibolehkan masuk untuk umrah, dan mereka harus menunda tahun depannya, yang hanya tahun depannya dikenal dengan umrah qadha atau umrah yang diqadha dari tahun lalunya. Waktu itu muslimin sempat membawa pedang, dan jumlah 1.400 orang bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat besar. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar? Kata Nabi SAW, benar. Lalu kata Umar, bukankah orang Quraisy dalam kondisi kafir dan salah? Kata Nabi SAW, benar. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Kenapa kita tidak perang saja melawan mereka? Toh mereka sudah tahu kita berihram, kita bukan datang ingin berperang. Kita juga membawa hadyu. Hadyu itu hewan akan dikurbankan di Mekah bagi orang yang ingin berkurban. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, belum datang perintahnya. Maka karena Umar merasa jengkel bukan dengan Nabi SAW, tapi jengkel kepada Quraisy, maka beliau pun datang kepada Abu Bakar sambil mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Kata Abu Bakar, benar. Bukankah Quraisy salah dan kafir? Kata Abu Bakar, benar. Lalu kenapa kita hidangkan diri kita? Kenapa kita tidak berperang saja? Maka kata Abu Bakar, wahai Umar, ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Di mana dia pijakan kakinya, di sana kau pijakan, dan jangan pernah membantahnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita tentang level iman dan keyakinan yang luar biasa. Karena makin kental pemahaman dan keyakinan kita bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang menentukan semua keputusan, baik ataupun buruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka makin kuat keyakinan kita dan makin mudah kita untuk melewati kehidupan ini. Di saat nikmat sedang melimpah, kita tidak akan pernah berhenti bersyukur. Di saat ujian pun sedang datang, kita dengan sangat mudah bersabar dan mengharapkan pahalanya. Pondasi dasar ini teman-teman sekalian yang menjadi dakwah semua nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW 10 tahun pertama di Mekah masa kenabian, dari umur 40 tahun sampai 50 tahun, belum ada perintah jihad, belum ada perintah sholat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa Ramadan. Yang ada 10 tahun itu adalah penerapan tentang pemahaman la ilaha illallah. Bagaimana para sahabat tertanam dalam hati mereka tauhid ini, kemudian mereka jadikan sebagai pondasi hidup mereka, akhirnya membuat lahirlah figur-figur Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair yang terus melanjutkan estafet agama Islam ini setelah meninggal Nabi SAW dengan perjuangan jiwa dan harta mereka. Dan nanti masa ke-11 dari masa kenabian barulah terjadi Isra dan Mi'raj. Dan disitulah pertama kali diwajibkan sholat 5 waktu yang sudah kita ketahui. Sebelumnya ada perintah sholat malam, tapi itu hanya untuk Nabi SAW, bukan umumnya kaum muslimin. Nanti tahun ke-11 dari masa kenabian. Apa maknanya? 10 tahun pertama memang penanaman pondasi dasar akidah ini. Kalau kita yakin sekali bahwasanya kalau kita sedang sehat, kita sedang melimpah nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah, maka ini puncak pemahaman la ilaha illallah, sehingga kita hanya selalu mohon agar Allah mempertahankan nikmat tersebut. Dan kalau kita sedang menghadapi musibah, sakit, lagi ada permasalahan, lalu kita ikuti dengan la ilaha illallah tadi, kita yakin yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan ujian atau musibah itu Allah, dan hanya bisa mengeluarkan kita dari masalah itu Allah, maka kita akan selalu tentram dan bahagia. Makanya para sahabat, mereka kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Allah, gantikanlah tali sendalku. Bukan hanya seperti seseorang di antara kita. Di saat sudah konsultasi dengan 20-30 dokter,
dan mentok tidak bisa lagi sembuh, baru mereka sholat malam. Baru merengek kepada Allah. Mana anda dari awal? Bukankah kita sudah diajarkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum aktivitas untuk bergantung kepada sang pencipta Allah? Semua doa dipanjatkan sebelum aktivitas, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum interaksi biologis yang halal tentunya, sebelum keluar rumah, sebelum berperang, sebelum pakai pakaian dan seterusnya. Doa-doa ini tujuannya agar kita selalu menggantungkan dan menghubungkan diri kita dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, kentalkan pemahaman tentang masalah ini supaya kita selalu tidak pernah takut, bahkan tidak akan pernah cinta kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan saya minta teman-teman sekalian bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya, karena ayat demi ayat ini butuh tadabbur, butuh untuk direnungi bersama-sama. Kita akan coba lebih mengenal sang pencipta kita sekaligus sang raja yang sebenarnya. Semua manusia menjadi presiden, menjadi raja adalah manusia seperti kita. Mereka lahir dari rahim seorang ibu, melalui proses sama, bayi, anak-anak, dewasa, kemudian mulai menjabat, akhirnya meninggal dunia juga. Dan selesailah fase kerajaannya. Raja yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang hidup dan abadi selamanya. Dengarkan bagaimana Allah kenalkan dirinya dan renungi baik-baik. Jadikan sebagai pegangan hidup kita. Surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 23 sampai ayat 24. Sekali lagi surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 23 sampai ayat 24. Saya bacakan. Allah memperkenalkan dirinya, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang pastikan tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini kecuali Dia. Dia menggantikan siang malam, Dia menurunkan hujan, Dia mengatur populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dia mengatur semua ini, kadar udara, air, terbitnya matahari, terbenamnya, berapa jumlah bintang-bintang, dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan Al-Malik. Ini sifat Allah yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Dialah raja yang sebenarnya. Dialah raja yang sebenarnya, pemilik alam semesta ini. Kemudian disebutkan yang kedua, Al-Quddus. Dialah zat yang maha suci. Maksudnya tidak ada kekurangannya sedikit pun. Siapa di antara pemimpin manusia, raja ataupun presiden yang tidak punya kekurangan? Minimal mereka masih sakit. Mereka masih buang air besar, buang air kecil. Mereka masih banyak punya kekurangan-kekurangan dan kelemahan sebagaimana umumnya manusia. Kelebihan memiliki ide atau saran-saran mungkin, atau keterampilan iya. Tapi sang pencipta Allah maha kudus, maha suci. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, As-Salam. Dia adalah maha sejahtera. Zat yang maha sejahtera. Yang tidak, kalau kita di Indonesia mungkin bahasa Indonesia kita bisa bilangnya, kalau ada orang punya income, punya pendapatan, maka dan itu masih pas-pasan, kita katakan orang ini sudah punya income. Tapi kalau seseorang itu punya pendapatan yang sudah melampaui daripada kebutuhan dia, bahkan berlebih-lebih hartanya, maka dikatakan orang tersebut sudah sejahtera. Allah zat yang maha sejahtera. Tidak ada kekurangan sama sekali. Allah tidak butuh sama siapapun, tapi semuanya butuh kepadanya. Kita kalau beribadah teman-teman sekalian, jangan pernah mengkhayal kalau Allah butuh dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan haji dan umrah kita. Demi Allah tidak. Kita justru yang butuh kepada Allah. Kalau dari lahir, bayi, misalnya, kita sudah bisa berzikir, sudah bisa baca Quran, sudah bisa solat, sampai kita meninggal, tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun kerajaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Amal-amal ini untuk diri kita sendiri. Kenapa ada orang kalau solat selalu buru-buru dan ingin selesai cepat? Karena dia pikir Allah yang butuh dengan solatnya. Kalau orang faham bahwasanya dia yang butuh dengan solatnya dan dia tahu akan ada balasannya tergantung daripada kadar kesempurnaan dia mengerjakan gerakan dan bacaan solatnya, maka saya yakin tidak mungkin dia sia-siakan itu. Tapi pemahamannya keliru. Mereka menganggap bahwasanya seakan-akan sang pencipta Allah butuh.
Allah tidak butuh. Terlalu banyak jumlah selain manusia, makhluk Allah, semuanya menyembah Allah. Semuanya. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat. Mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sujud serta menyembah Allah. Yang dari kalangan manusia saya sama jin, itu juga mayoritasnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja yang membangkang. Jadi jangan sampai kita masuk justru ke alam orang-orang yang membangkang tersebut. Selanjutnya dikatakan al-mu'min, yang menganugerahkan keamanan. Jadi kalau mau aman, hanya minta kepada sang pemilik keamanan tersebut. Minta agar Allah amankan kita di diri kita, di keluarga kita, di negeri kita, di pekerjaan kita. Kemudian juga al-muhaimin, yang memelihara segala sesuatunya dengan rapi. Tidak pernah ada masalah dengan lautan, dengan hutan, ya, dengan populasi manusia. Kalau ada pun sebagian yang bermasalah, itu kena campur tangan makhluk tersebut. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semuanya dengan rapi dan memeliharanya. Terbukti tidak pernah habis ayam, tidak pernah habis domba, tidak pernah habis telur, tidak pernah habis buah-buahan, tidak pernah habis udara, air, api, semuanya ada. Jadi dipelihara oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang selanjutnya Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Datangkan semua kekuatan yang pernah dimiliki oleh manusia, maka itu hanya sebagian kecil daripada kekuatan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Jabbar, zat yang maha kuasa. Kemudian Al-Mutakabbir, yang maha sombong dan penuh dengan keagungan. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Kayak orang minta-minta pada pohon, pada batu, pada bintang-bintang, pada dewa, pada jin. Semua itu yang mereka sekutukan dengan Allah tidak akan pernah memiliki apapun, bahkan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan fisik, kecerdasan, keturunan yang banyak, kekayaan yang melimpah. Bahkan pasukan perangnya tidak pernah kalah berperang. Lalu dia mengaku sebagai Tuhan. Allah masih berikan dia kesempatan untuk taubat. Tapi di saat dia sudah tidak mau lagi, maka Allah tenggelamkan. Dan sampai sekarang kekal muminya. Di museum di Kairo, kita bisa saksikan bahkan sekarang di handphone kita, bagaimana akhir kesudahan orang yang sudah sempurna dari sisi kemanusiaannya. Jabatan tertinggi raja menguasai seluruh wilayah Afrika, bahkan setengah dunia pada saat itu. Orangnya tinggi, putih, tampan, punya banyak pasangan hidup, punya banyak keturunan, hartanya melimpah. Kerajaannya, peninggalan kerajaannya sampai sekarang masih dikenang oleh manusia. Masuk dalam 7 keajaiban dunia. Tetapi subhanallah berakhir dengan seperti sudah bisa kita lihat, jadi mumi dan Allah kekalkan untuk jadi peringatan bagi manusia. Begitulah akhir daripada orang-orang yang membangkang. Jadi kalau di saat sekarang ada baru orang mau muncul untuk menunjukkan pembangkangannya kepada Allah, kesudahannya akan sama. Bahkan mungkin orang itu masih belum setara dengan Fir'aun. Begitu juga sebaliknya, begitu juga yang mirip dengan dia di masa Nabi SAW seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Ini di buku sejarah disebutkan, rumah-rumah mereka pada saat di Mekah sangat besar, hartanya melimpah. Tapi sekarang apa yang dikenang? Hanya sebagai pembangkang dan orang kafir saja. Mereka meninggal dalam kondisi terhina di masa Nabi SAW. Abu Jahal itu badannya membusuk dan dimasukkan ke sumur di perang Badar. Umayyah bin Khalaf badannya membengkak sampai mengeluarkan bau yang busuk. Abu Lahab pada saat meninggal badannya membusuk di Mekah sampai anak-anaknya tidak ada yang mau menguburnya dan mereka hanya melempari batu dari jarak jauh saja dan akhirnya ditinggalkan oleh anak-anaknya karena khawatir takut bau busuk itu menjadi bakteri dan penyakit yang menyebar. Begitulah keadaan mereka. Sementara kita lihat Nabi SAW orang yang beriman kepada Allah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan banyak sahabat Nabi, justru kehidupan mereka bahagia di dunia. Mereka ada yang menjadi raja, gubernur, wali kota, harta melimpah pada diri mereka. Bilal saja yang dulunya budak di Mekah, karena beriman kepada Allah SWT, bebas dari keterbudakan, lalu Allah muliakan menjadi gubernur di masa kerajaan Umar bin Khattab dan panglima perang dan memiliki harta yang sangat melimpah di Irak sebelum beliau meninggal radhiyallahu anhum. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Orang yang mengikuti jejak orang-orang yang sudah beriman akan sama hasilnya. Mereka akan bahagia dan juga mereka akan meninggal dalam kondisi baik. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka juga akan mendapatkan pahala yang melimpah di surga nanti. Orang yang membangkang akan sama kesudahannya. Di dunia hanya akan dikenang dan akan berakhir semuanya
di akhirat mereka lebih menderita daripada apa yang dibayangkan. Lanjutannya Allah mengatakan di ayat 24-nya, Huwallahul khaliqu. Dialah Allah yang selalu menciptakan. Mana menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya sekedar merakit, ya, dari sperma sama sel telur, lalu bertemu, jadilah gumpalan darah, tulang, jadi manusia seperti kita. Telur yang bisa kita pecahin dari ayam untuk kita buat dadar atau kita buat direbus misalnya, dinikmati, itu kalau dibiarkan diperam oleh induk ayam maka akan menjadi anak ayam. Dan begitu seterusnya. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tanah gersang, turun hujan sedikit dari langit, tiba-tiba tumbuh tumbuhan yang sangat banyak dan melimpah. Begitulah seterusnya. Betapa lemahnya manusia sampai-sampai pada tingkat mereka sudah tidak bisa lagi mengembalikan apa yang sudah mereka rusak dari sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya anggur saja. Kalau teman-teman lihat anggur dengan tangkainya yang masih melekat di tangkainya, betapa indahnya susunan tersebut. Sampai manusia banyak membuat imitasinya. Dan juga manusia banyak melukisnya. Dan begitu bangga karena buah yang digambar mirip sekali dengan aslinya. Tapi mereka lupa dengan anggur yang sebenarnya, yang depan mata, bukan hanya sekedar lukisan, mereka bisa nikmati rasanya, bisa menikmati warnanya, ya, kemudian aromanya dan seterusnya. Dan manusia begitu lemah, satu butir saja anggur yang sudah ditarik dari tangkainya, mereka tidak bisa menancapkan kembali. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekian banyak contoh-contohnya. Jeruk, durian, buah-buahan banyak sekali. Hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Begitu banyak bukti-bukti sang pencipta Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Kemudian Al-Bari. Al-Bari artinya yang mengadakan. Dan bisa juga bermakna kalau dalam kosakata bahasa Arab letter-letternya, Al-Bari itu yang membuat sesuatu tapi dengan sangat sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang membuat satu kue dan kuenya itu sangat indah, rasanya pas, bentuknya juga indah, ya, ukurannya pas, sangat nyaman, belum dimakan saja dilihat sudah sangat indah. Maka itu bisa dikatakan orang ini barik, tapi tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu dengan menyempurnakannya, baik itu warnanya, baik itu cita rasanya, aromanya dan seterusnya. Kemudian Al-Musawwir yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, mata seperti ini, jarak antara keduanya pas, ada hidung kita seperti ini, ada dua lubangnya. Mata kita bisa melihat gelap atau bisa mengetahui gelap dan terang seketika. Telinga kita dengan gendang suara kecil di kuping kita bisa mendengarkan ini intonasi suara keras atau lembut. Hidung kita bisa membedakan seketika wangi busuk. Lidah kita bisa membedakan mana manis, mana asam, mana pedas seketika. Tangan kita, saya sekarang kalau pegang meja ini, saya bisa tahu begitu juga dengan Bapak Ibu, kain ini lembut atau kasar. Dan seterusnya, begitu sempurnanya ciptaan yang ada, di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semua itu. Lalu Allah mengatakan lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang sangat mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali pembangkang dari manusia sama jin. Semuanya bertasbih. Air yang Bapak Ibu minum atau gunakan, ya, udara yang kita hirup, semua cahaya, semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa dan juga maha bijaksana. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 189, Allah juga memastikan kalau Allah adalah raja yang sebenarnya dan pemilik alam semesta ini. Beruntunglah orang yang hanya tunduk kepada sang raja yang sebenarnya. Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah semua kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatunya. Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, teman-teman sekalian, tidak usah kita mengeluarkan energi dari kita. Minta kepada pencipta dia untuk menyelesaikan perkara itu. Hasan Basri rahimahullah sering dicaci maki oleh seseorang. Beliau tidak pernah balas. Satu waktu beliau angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah,
orang ini telah menggangguku, maka ambillah urusan dia. Tiba-tiba orang itu meninggal depan matanya. Begitu banyaknya cara-cara yang ditempuh oleh manusia, tapi mereka tidak menempuh satu cara ini. Kalau mereka sakit, mereka sibuk dengan obat ke obat yang lain. Coba mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan seperti sebagaimana Nabi Ibrahim AS mengatakan dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka Allah menyembuhkan. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Syafi, wahai zat yang menyembuhkan penyakit, ishfini. Allah akan sembuhkan, Allah akan berikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali Allah ijabah. Hanya saja melalui dari salah satu 3 tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Atau Allah hilangkan musibah yang sedang menimpa dia. Atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen melimpah pada hari kiamat nanti. Kalau anda mengatakan, Ustaz, dari mana kita bisa tahu kalau doa saya sudah diijabah? Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan satu sistem yang dikenal dengan sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat. Sistem ini tidak bisa kita langgar, termasuk dari hasil doa kita. Contoh misalnya kita lagi lapar. Kita mengatakan, ya Allah tolong hilangkan lapar saya. Apakah laparnya tiba-tiba hilang? Tidak. Sistem yang sudah Allah buat, kita akan dapat makanan dimudahkan oleh Allah. Kita kunyah dulu, diproses di usus kita, baru kemudian laparnya hilang. Kalau kita lagi sakit, kita mengatakan, ya Allah sembuhin saya. Sunnatullah, sistem yang Allah buat, kita nggak sembuh seketika. Tapi Allah buat kita konsultasi dengan ahlinya, kita mendapatkan misalnya dokter yang cocok, resep yang cocok, lalu kemudian kita sembuh setelah minum dosis beberapa hari obat itu misalnya. Kita lagi capek, ya Allah saya letih, hilangkan capek saya. Apakah capeknya hilang tiba-tiba? Enggak, Allah buat kita istirahat dulu. Sistem yang Allah buat kita istirahat. Tidur beberapa jam, duduk beberapa saat, kemudian baru capek kita hilang. Ini yang dinamakan dengan doa kita diterima pada saat itu. Ini proses yang pertama. Yang kedua, Allah hilangkan musibah yang akan menimpa kita. Bisa saja kita dengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya, ya Allah berikan aku semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat dan selamatkan aku dari api neraka. Maka bisa saja mungkin pada saat itu ada musibah yang akan menimpa kita, diganggu orang, tabrakan, kena bencana alam, tapi kita terselamatkan dengan itu karena doa yang selalu kita panjatkan. Yang ketiga, atau disimpankan dalam bentuk pahala yang melimpah yang dipanen pada hari kiamat nanti. Ini luar biasa nih. Dalam sebuah athar yang sahih disebutkan, baginda Nabi SAW bersabda, nanti pada hari kiamat akan ada orang-orang yang diberikan pahala bergunung-gunung. Dan dia tidak tahu dari mana pahala itu. Sampai dia bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Mereka sendiri tidak tahu ini dari amal yang mana. Maka kata para malaikat, ini adalah doa-doamu yang kau panjatkan selama di dunia yang belum kau terima pahalanya. Maka kata Nabi SAW, di saat itu mereka semuanya berharap kalau doanya yang mereka panjatkan di dunia belum dikasih dunia dan mereka bisa panen dalam bentuk pahala di akhirat nanti. Jadi nggak ada yang sia-sia. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116, Allah juga berfirman, Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dari surah At-Taubah ayat 116. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan yang di langit dan juga bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 26, Allah memastikan kalau semua orang yang berkuasa di muka bumi ini hanya dengan izinnya saja. Siapapun jadi presiden, jadi raja, itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia raja yang sebenarnya. Dan Allah mampu menarik dari siapapun kerajaan dan kekuasaan tersebut. Sebagaimana kekal. Dan Allah menyuruh kita orang-orang beriman selalu mengulang-ulangi membaca ayat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan hai Muhammad, wahai kepada seluruh manusia, wahai manusia, Allah adalah Tuhan yang mempunyai kerajaan yang sebenarnya. Ya Allah, engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki atau siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kerajaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau inginkan. Dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki.
Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatunya. Saudaraku seiman, orang-orang atau semua yang disembah dan dimohon selain Allah, seperti banyaknya manusia yang pergi ke dukun, minta-minta kepada jin, pada syaitan, pada mereka anggap dewa-dewa, menggunakan jimat, minta pada benda mati seperti batu atau di kuburan, apa saja yang mereka minta-minta selama ini, semua itu tidak punya kekuatan apapun. Ambil pelajaran dari orang-orang Quraisy. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka bahkan tawaf. Mereka melaksanakan ibadah haji. Tapi mereka melakukan kesyirikan, mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Mereka datangkan patung-patung yang unik. Patung ini mereka yang pahat. Mereka yang warnahid. Mereka yang berikan nama. Mereka yang ukir matanya, mulutnya. Tidak bisa ngomong. Lalu kemudian mereka memikul ke tempat yang mereka akan sembah. Lalu mereka berikan nama dan mereka panggil sebagai Tuhan. Makanya masa itu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena kapan Tuhannya rusak, maka dia pun perbaiki Tuhannya sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah dengar sebuah riwayat tentang Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah di masa khilafahnya tiba-tiba tersenyum sendiri. Lalu sebagian orang bertanya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, ada apa dengan anda? Kenapa anda tiba-tiba tersenyum? Maka kata Umar radhiyallahu anhu, saya tiba-tiba teringat di masa jahiliyah dulu. Kami di masa Mekah dulu, kami selalu menyembah Tuhan kami yang kami bawa, patung yang dibuat. Dan pada saat itu ada satu peraturan di Mekah, kayak sudah satu doktrin atau keyakinan, kalau patung harus dibuat dari batu atau tanah Mekah. Satu waktu saya pernah safar, keluar dari kota Mekah, jauh dari perjalanan, dan saya lupa membawa Tuhan saya. Lupa membawa patung dari Mekah. Kata Umar sebelum masuk, ini cerita sebelum masuk Islam radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, dia tertawai sendiri kejadian itu. Beliau mengatakan pada saat itu saya lupa membawa Tuhan saya dari Mekah keluar. Dan sudah jauh di padang pasir. Maka saya punya keyakinan pada saat itu tidak bisa membuat patung dari batu selain batu Mekah. Gak mungkin kembali ke Mekah untuk mengambil patung atau batu lagi. Dan tidak mungkin juga membuat batu atau tanah yang ada di padang pasir di hadapan dia. Maka Umar mengatakan saya tidak temukan dari Mekah kecuali bekal makanan saya dari kurma. Maka saya membuat patung-patung dari kurma itu. Yang dipertemukan, ya, dipencet satu sama yang lain sehingga menjadilah dia sebagai sebuah patung. Lalu saya sembah dan setelah itu saya lapar maka saya memotong kepala Tuhan saya dan saya memakannya. Begitu luar biasa masa jahiliyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 73 dan ayat 74. Agar manusia merenungi masalah ini. Tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada yang mengatur semua alam semesta kecuali Allah. Mengerucut kepada satu Tuhan saja. Dan kita sebagai seorang muslim harus senang dan bangga dengan ini. Sudah tahu Bapak Ibu sekalian, di India ada orang sampai menyembah sapi karena tidak tahu Tuhannya siapa. Ada orang yang menyembah tikus. Saya melihat sebuah cuplikan sendiri seorang YouTuber dari Saudi ini. Dia berangkat ke India dan dia datang ke kuil tikus. Subhanallah, saya tadinya nggak percaya. Tapi begitu saya nonton cuplikan, cuma sayangnya dia menggunakan bahasa Arab. Dia datang ke sebuah kuil dibayar. Kuil itu penuh dengan tikus. Dan mereka punya keyakinan itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka datang, mereka sembah, mereka berikan susu tikus itu dan penuh dengan kotoran sangat kotor. Dan mereka punya keyakinan, di situ di karang-karang saja. Kalau seandainya ada tikus putih yang lewat, maka doa mereka mustajab. Ya, seperti itu keyakinannya. Subhanallah, tikus yang dalam Islam justru disuruh bunuh tikus tersebut. Tapi mereka yakin itu sebagai Tuhan. Karena tidak ada arahnya. Coba lihat cuplikan tentang orang yang menyembah sapi. Sebentar aku bubar dari pengajian. Coba lihat cuplikan orang yang menyembah sapi di India. Mereka letakkan uang di dahinya. Mereka ciumin kepalanya sapi itu. Mereka lewat di bawah perutnya. Karena tidak tahu siapa Tuhannya. Kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk meyakini dan lebih yakin dan lebih faham dengan masalah ini. Allah turunkan kitab Al-Quran 30 juz. 114 surah, 6.000 sekian ayat. Diutus utusan-utusannya. Ada Nabi Muhammad SAW. Sekarang Bapak Ibu datang ke Madinah karena melihat masjid beliau. Mendatangi kuburannya, menziarahi. Sholat nanti di Raudhah, misalnya di bagian masjid potongan pertama masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Kita datang ke sini karena menjalankan perintah-perintah beliau. Jelas semua ajaran yang ada. Dan kita dipandu mana yang baik, mana yang buruk. Semua yang dipandu dalam syariat Allah pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab. Ya, kemudian bakti sama orang tua, bantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik dan punya semua janji-janji yang baik.
Semua yang buruk-buruk, bohong, menipu, menggunjing, membunuh, mencuri, dilarang. Maka sudah jelas ajaran agama Allah itu benar. Kenapa masih banyak saja orang yang tidak mengikuti masalah ini? Perhatikan Allah memberikan perumpamaan agar manusia berpikir. Makanya judul kita tadi bukan hai muslim, tapi wahai manusia, agar sampai kepada semua manusia pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 73 sampai 74. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai manusia, diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian seru selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka berkumpul untuk menciptakan lalat itu. Wa in yaslubhum dzubabu syai'an la yastankidhuhu min. Dan kalau lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, misalnya kita punya segelas susu, lalat datang dan hinggap di situ mengambil setetes saja susu itu, maka mereka tidak mampu, kata Allah, mengambil kembali apa yang sudah dicuri oleh lalat tersebut. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan juga yang menyembah. Ma qadarullah haqqa qadri, mereka benar-benar tidak mengetahui dan tidak mengenal Tuhannya Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah itu zat yang maha perkasa dan maha mulia. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia agar merenung, jangan bergantung, jangan memohon, jangan juga menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengajarkan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kita teman-teman kalau hanya mengemis, memohon kepada manusia, maka akan sia-sia saja. Sebaliknya, siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis kepada Allah, bahkan manja kepada Allah, mereka akan menemukan solusi dari permasalahannya, cepat atau lambat. Renungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu. Siapapun yang sedang menghadapi masalah, musibah, lalu mereka kembalikan musibahnya kepada manusia, kepada makhluk, maka tidak akan memberikan kepadanya solusi dari permasalahannya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Kalau siapapun yang ditimpa satu ujian, lalu dia kembalikan kepada Tuhannya Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Maka pastikan Allah akan mendatangkan kepadanya solusi atau rezeki cepat ataupun lambat. Di dalam hadis yang lain yang sahih, kata Nabi SAW kepada para sahabat, riwayat Imam Ahmad, siapapun di antara kalian yang sedang meminta kepada Allah, minta dan agungkan permintaan kalian, karena kalian sedang meminta kepada zat yang maha mulia dan maha tinggi. Sampai kata Nabi SAW, apapun yang kalian inginkan, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Selalu mohon. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah berdoa, tapi belum melihat ijabah dari doa saya. Berdoa lagi. Mohon lagi. Mungkin tinggal sekali. Mungkin tinggal 2 kali. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian ditanya, wa kaifal istijal. Dalam riwayat lain, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah. Bagaimana ciri orang yang tergesa-gesa dalam doanya? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa, lalu belum lihat ijabahnya, maka dia tinggalkan doa. Bisa saya tinggal sehari, 2 hari, sepekan lagi berdoa, lalu kemudian diberikan kepada dia. Dan renungi baik-baik hadis Nabi SAW sahih yang lain. Kalau seorang hamba, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Kenapa Allah terlambatkan? Untuk apa kira-kira? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Tetap dalam doanya. Andai kita sakit, teman-teman kita mengatakan, ya Allah sembuhin saya. Tiba-tiba sembuh. Kira-kira kita masih berdoa? Tentu saja kita sudah berhenti. Tapi dengan 2-3 hari, seminggu, Allah terlambatkan jawabannya, maka kita tetap dalam doa kita. Dan ingat hadis tadi yang saya sampaikan sebelumnya, doa-doa yang kita sampaikan dan belum mendapatkan ijabahnya, kita akan panen dalam bentuk pahala yang bergunung-gunung pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang lain, hadis yang mulia, hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan,
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarwi ar-rabbih azza wa jal, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya, maksudnya hadis qudsi, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharram fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman, tidak boleh ambil yang bukan hak, dan aku jadikan juga haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Cukup dengan apa yang sudah aku berikan, jangan merebut hak orang lain. Lanjutannya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka minta petunjuk kepadaku. Petunjuk apa saja kata ulama? Petunjuk masalah agama kah? Petunjuk dari masalah yang sedang kita hadapi kah? Petunjuk apa saja minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtu. Fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua pasti lapar kecuali aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Makan pun minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautu. Kalian semua telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku pasti akan beri. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian terus bisa berbuat salah di malam dan di siang hari, dan akulah satu-satunya akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kalian, maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak dapat membahayakanku dan juga kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andai saja semua kalian, manusia yang pertama, jin yang pertama, sampai yang terakhir nanti lahir menjelang hari kiamat, kalian semuanya sama ketakwaannya, sama kepatuhannya, sama imannya, maka tidak akan bisa menambah sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama dan jin yang pertama sampai yang terakhir nanti lahir menjelang hari kiamat, semuanya jahat, semuanya sama standar kejahatannya, sama dengan Fir'aun misalnya semua, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'sa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Hai hamba-hambaku, ketahuilah kalau seandainya yang pertama manusia pertama dan jin yang pertama sampai yang terakhir nanti yang baru mau lahir atau yang lahir menjelang hari kiamat, semuanya berkumpul di sebuah tempat yang luas dan masing-masing minta hajatnya, dan aku memberikan setiap orang hajat-hajatnya, maka tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki dari kekayaan, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Kita celupin jarum di lautan lalu kita angkat, tidak ada tetesan air yang ikut. Yang lautan luas ini seperti kerajaan dan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mengurangi apapun dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum wafiyakum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya tadi saya bilang Bukhari, mohon maaf. Artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian adalah untuk kalian sendiri. Aku catatkan semua pahalanya untuk kalian. Kemudian aku memberikan balasannya di dunia dengan kebahagiaan, di akhirat dengan surga. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan,
Mau dengarkan syariat yang aku turunkan, perintah yang halal mereka nikmati, yang perintah wajib dan sunnah mereka kerjakan, maka lalu mereka ikutin, maka mereka mendapatkan balasannya. Dan barang siapa, ya, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain daripada itu, justru dia melanggar pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan. Dari dia berbohong, dia menipu, dia riba dan segala macam, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sa'id, seorang perawi hadis mengatakan, kana Abu Idris al-Khulani, ini seorang ulama di masa tabi'in, namanya Abu Idris, idza haddatsa bihadzal hadis jassa ala rukbatayhi. Kalau dia membaca hadis ini, maka dia pun meletakkan lututnya ke tanah dan menundukkan kepalanya sebagai bentuk tundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, karena waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadhu. Aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat, jaga baik-baik, hafal, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Jagalah hubungan baikmu dengan Tuhanmu Allah, maka Allah juga akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubunganmu sama Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta hanya minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata idza ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seandainya satu umat ini semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan kau dapatkan kecuali yang sudah Allah tentukan. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan kalau mereka semuanya berkumpul, semuanya satu desa, satu kota, satu negeri berkumpul untuk menyusahkanmu, tidak akan menimpahkanmu, tidak akan menimpa padamu kesusahan tersebut kecuali yang sudah Allah catatkan terhadapmu. Rufi al-aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena catatan dan juga telah kering buku-buku takdir itu sendiri. Artinya tidak ada yang bisa menentukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tercatat. Saya akan berbagi beberapa kisah teman-teman sekalian. Dinukil sebuah kisah, ada seorang salafus saleh dulu. Beliau mengadakan perjalanan di masa itu. Orang melakukan perjalanan dan mengandalkan cahaya matahari saja. Mengandalkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini teman-teman sekalian seperti sekarang lagi terik begini. Orang mudah jalan walaupun tidak pakai penerangan yang lainnya. Dan kalau tiba maghrib, ya, maka mereka istirahat. Orang ini kebetulan melakukan perjalanan. Kemudian dia sampai pas maghrib di tengah hutan. Tiba di tengah hutan. Maka dia pun kemudian istirahat di hutan itu. Karena awal malam dia pun tidur. Artinya selepas sholat maghrib isya dia istirahat. Pertengahan malam sekitar jam 11, jam 12 malam dia terbangun. Pada saat dia terbangun Bapak Ibu sekalian. Dia sholat, dia wudhu, dia sholat tahajud 2 rakaat. Dia ceritakan pada saat dia ingin sholat rakaat yang selanjutnya, 2 rakaat setelah 2 rakaat yang pertama. Maka tiba-tiba dia mengatakan di hadapannya ada seekor harimau yang meraung dengan keras. Dan kelihatan harimau ini sedang kelaparan. Harimau ini sedang kelaparan. Maka dia berkata pada dirinya sendiri, kemungkinan besar saya tidak akan bisa melawan harimau ini. Karena memang dia lebih kuat. Dia lebih menguasai hutan ini. Namun tiba-tiba akidahnya dan tauhidnya kepada Allah muncul. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang masyhur. Dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan aku dan kamu itu memerintahkanmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya engkau hanya datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, maksudnya dengan Allah, aku akan minta kepada Allah, penciptaku dan penciptamu untuk menghancurkanmu. Maka tiba-tiba harimau tersebut pergi dan meninggalkan orang soleh ini. Dalam kisah yang lain, juga dinukil seorang salaf dulu, kisah klasik. Orang ini, dia bekerja harian, Bapak Ibu sekalian. Punya pendapatan harian. Maka dia pun satu hari pulang ke rumahnya. Dari pagi dia cari kerja sampai malam dia tidak temukan. Dan di masa dulu tuh orang kalau sudah maghrib
Apalagi kalau sudah isya, orang sudah tidak ada lagi, pasar semua sudah tutup, tidak ada penerangan, orang sudah pada istirahat, beda kayak kita sekarang, Masya Allah, mungkin ada pasar bahkan yang 24 jam. Maka masa itu dia pulang satu hari, tiba maghrib di rumahnya, dia tidak dapat rezeki hari itu. Maksudnya belum dapat sumber makanan buat istri sama anaknya. Lalu anak dan istrinya minta makanan, ada makanan enggak? Dia mengatakan hari ini saya belum dapat rezeki. Maka istrinya bilang saya dari pagi belum makan sama anak-anak. Dia bilang baik, saya akan coba keluar setelah saya istirahat. Dia keluarlah selepas sholat isya. Waktu itu saya katakan tadi sudah tidak ada lagi orang yang buka pasar, rumah orang semua sudah tutup, kebanyakan orang istirahat. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, engkau tahu, aku keluar untuk mencari rezeki kepadamu, atau aku mencari rezeki dan aku berharap dari sisimu. Engkau tahu ya Allah, kehidupan kami sudah tidak ada manusia yang beraktivitas di jam seperti ini, di waktu seperti ini. Tapi aku mohon ya Allah, berikanlah aku rezeki. Tiba-tiba dia lewat sebuah masjid. Masa itu orang masih menggunakan obor saja. Maka dia nyalakan satu obor, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat sambil memohon-mohon kepada Allah selepas sholat agar Allah berikan kepada dia rezeki. Subhanallah, ada kejadian terjadi pada malam itu, yaitu raja yang berkuasa di wilayah itu tiba-tiba mimpi buruk. Dia mimpi masuk ke neraka. Intinya dia ketakutan, bangun, takut Allah siksa. Maka dia pun bangun lalu dia berkata pada dirinya sendiri antara dia sama Allah, ya Allah sungguhnya aku yakin mimpi ini adalah teguran darimu. Maka mudahkanlah aku untuk melakukan amal yang kira-kira menyelamatkan aku dari siksamu. Hatinya tergerak untuk bersedekah. Dia pun mengambil beberapa kantong harta simpanannya, kemudian dia bawa menunggangi kuda. Sambil dia mengatakan, tali kekangan kuda ini pun akan aku lepaskan ya Allah, supaya engkau tunjukkan aku harus bersedekah kepada siapa. Subhanallah, kuda itu mampir di masjid yang ada orang tadi susah, yang sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu pun, dia turun si raja dari kudanya, lalu dia masuk ke masjid, dia dengar ada tadi orang itu yang lagi menangis-nangis sama Allah, minta agar diberikan rezeki pada hari itu. Maka selepas orang itu berdoa, kata si raja itu, saya adalah raja yang berkuasa di wilayah ini, dan saya sudah mendengarkan doamu. Saya pun ingin sekali bersedekah. Maka saya akan mengeluarkan sedekah ini kepadamu. Dan saya mohon agar kapanpun dan apapun yang kau butuhkan mulai hari ini datang kepada saya. Saya akan berikan kepadamu. Karena saya yakin yang menggerakkan saya justru Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran buat kita semua. Dia mengatakan, wahai raja, kalau seandainya saya juga masih membutuhkan, maka saya tidak akan minta kepada anda, tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mengutus anda kepada saya. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja pasangan hidup kita masih belum baik akhlaknya, minta kepada Allah karena pemilik dan pencipta dia adalah Allah. Anak kita masih belum dengar, apalagi kalau sampai durhaka, minta kepada Allah, merengek kepadanya dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan petunjuk. Banyak sekali kisah para salafus saleh yang berhubungan dengan masalah ini. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama di Mekah, dapat julukan Sajjad. Sajjad itu orang yang suka sekali sujud. Kalau beliau letakkan kepalanya di tanah, beliau tidak akan angkat sampai semua hajatnya sudah dituangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang temannya menceritakan, saya pernah tawaf di Mekah, karena ini kisahnya di Mekah. Anda kalau bisa ketik namanya Sufyan ats-Tsauri nanti insya Allah bisa baca banyak sekali kisah unik tentang orang solehin. Julukannya Sajjad, orang yang paling banyak sujud. Dia kalau sujud dia tidak akan angkat kepalanya sampai selesai semua hajat disampaikan kepada Allah. Kata temannya, satu waktu saya tahu lamanya sujudnya Sufyan. Karena saya tawaf, Sufyan pas sujud di rakaat pertama sholat sunnahnya 2 rakaat. Dia sujud, saya tawaf yang pertama, saya lihat dia masih sujud. Tawaf yang kedua dia masih sujud. Yang ketiga masih sujud. Sampai tawaf yang ke-7. Setelah selesai saya tawaf, saya duduk di sebelahnya. Dan saya tahu itu adalah sujud pertama di rakaat pertama karena ternyata dia duduk di antara 2 sujud setelah itu, lalu dia sujud lagi, kemudian dia selesaikan rakaat keduanya. Jadi satu kali sujud dia tidak angkat kecuali sudah tuangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kadang-kadang berdoa, dia berharap hajatnya selesai, tapi hanya berdoa dengan 2-3 kalimat, atau mungkin 1-2 menit saja dianggap sudah selesai doanya. Mohon kepada Allah, jangan turunkan tangan kita dari langit kecuali Allah sudah ijabah. Harusnya begitu. Dan harus diikuti dengan penuh keyakinan. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoa kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau sama manusia, itu tidak boleh kita curhat teman-teman sekalian. Kita hanya bisa konsultasi itu pun pada ahlinya.
penyakit sama dokter, permasalahan agama sama ustaz atau ustazah. Jangan curhat dengan manusia. Curhat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma bertanya saja. Karena kalau yang kita curhati ini adalah orang yang mencintai kita, seperti kedua orang tua kita misalnya, kita hanya menambah beban buat mereka. Kalau yang kita sedang sampaikan curhat kita ini kepada musuh kita, maka dia akan memiliki sebuah poin yang bisa menyerang kita setiap saat. Tapi kalau kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbeda. Musuh kita yang paling membenci pun, itu bisa Allah ubah hatinya menjadi orang yang sangat baik. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi SAW. Bahkan sebab masuk Islamnya, itu Umar keluar pakai pedang, pakai baju besi untuk membunuh Nabi SAW. Memang tujuan untuk membunuh. Tapi subhanallah hidayah datang. Karena Nabi SAW berdoa, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Karena dua-duanya ini kalau berpegang pada satu prinsip, mereka akan bertahan walaupun mati. Gitu kan? Maka Allah berikan petunjuk Umar. Tidak ada yang mustahil. Kalau Umar saja yang membenci Islam, bayangkan teman-teman Umar itu di masa Mekah, kalau keluar tiap hari ini, tiap hari dia keluar di masa penyiksaan umat Islam di Mekah, dia keluar hanya untuk menyiksa saja. Dia keluar, dia bantu temannya untuk siksa kaum muslimin. Dan kalau sudah malam, dia bilang sama umat Islam, saya tinggalkan kamu bukan karena kesian, tapi karena saya sudah bosan. Besok saya akan kembali siksa kamu lagi. Pernah dengar enggak seorang wanita bernama Ummu Abdillah? Ini masih sepupunya Umar bin Khattab. Waktu muslimin mau hijrah ke negeri Ethiopia di Habasyah, karena umat Islam disiksa di Mekah, maka mereka janjian di malam hari untuk melarikan diri di saat Quraisy lagi tidur. Pada malam mereka mau hijrah ke Ethiopia, 83 orang, salah satunya Ummu Abdillah dengan anak perempuannya Abdullah yang masih kecil. Maka kebetulan yang jaga pintu gerbang Mekah itu adalah Umar bin Khattab. Maka semua sahabat keluar satu persatu dari sore hari kecuali Ummu Abdillah. Dia telat karena mempersiapkan kebutuhan dia sama anaknya. Pas dia mau keluar lewat pintu gerbang, dia lihat Umar. Maka dia mutar, dia naik gunung. Naik gunung, kemudian turun agar melewati pintu gerbangnya Mekah. Pas dia turun, Umar lagi ada di bawah situ. Maka tiba-tiba Umar kaget. Gunung ini sangat tinggi. Dan orang Mekah pun tahu jarang ada orang naik di situ. Apalagi perempuan bawa bayinya. Umar tahu ini sepupu dia. Lalu Umar tanya, ada apa wahai Ummu Abdillah? Kamu kemana? Kenapa naik gunung seperti ini? Kata dia, Ummu Abdillah mengatakan, kalian ini betul-betul tidak membiarkan kami. Di Mekah kami nggak bisa beribadah. Kami pun mau keluar dari Mekah, kalian tahan. Ini Umar sudah tahu ini muslimah. Karena dia tahu sepupunya sudah masuk Islam. Maka kata Umar dalam dirinya sendiri pada saat ini awal bibit keislaman dalam hatinya. Dia mengatakan, agama apa ini? Kok bisa sampai perempuan ini naik gunung mau menyelamatkan dirinya demi untuk keyakinan ini? Maka dia bilang, wahai Ummu Abdillah, pergilah, semoga keselamatan bersamamu. Lalu Ummu Abdillah pergi. Pas dia ketemu sama orang-orang Islam yang mau hijrah di padang pasir, mereka semua tanya, wahai Ummu Abdillah, kenapa kau terlambat? Apa kata Ummu Abdillah? Tadi saya tertahan oleh Umar. Semuanya kaget. Bagaimana bisa kau selamat? Maka kata Ummu Abdillah, dia mengatakan kepada saya bahkan, pergilah semoga keselamatan bersamamu. Maka ada seorang sahabat nyeletuk mengatakan begini, oh kalau begitu tanda-tanda Umar mau masuk Islam. Mayoritas sahabat mengatakan mustahil. Kalau Umar masuk Islam, berarti sama dengan unta masuk ke lubang jarum. Mereka tidak yakin Umar bisa masuk Islam pada saat itu. Tapi subhanallah, doa Nabi SAW mengubah semua itu. Tidak ada yang mustahil teman-teman. Kalau ada yang kita harapkan belum Allah berikan, berarti itu dalam bentuk ujian saja. Yang kita mau diuji iman kita, lebih banyak berdoa gak sih? Lebih serius gak sih? Kita harus sadar teman-teman, mayoritas yang kita minta kepada Allah sudah dikasih. Mungkin 1-2 permintaan kita belum dikasih. Buktinya bukankah kita setiap hari lapar? Bukankah kita setiap hari haus? Kita setiap hari capek? Kita cuma mengatakan lapar, tiba-tiba dapat makanan dan kenyang. Kita tiba-tiba minum, tinggal dapat ide untuk minum apa, lalu kita bisa minum. Kita capek tinggal tidur, buktinya kita sampai sekarang masih hidup. Bertahun-tahun Allah penuhi kebutuhan kita. Hanya 1-2 permintaan Allah belum kasih, lalu kita menggerutu dan menyalahkan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mana iman kita kepada Allah? Harusnya kita jadikan momentum justru terlambatnya doa kita untuk makin giat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saya sudah panjatkan doa dan ada hajat saya sampaikan kepada Allah dan belum terlihat jawabannya, maka saya justru keluar dari rumah menguatkan doa saya dengan memperbanyak amal lain, sedekah kepada fakir miskin. Berharap agar sedekah itu menjadi penyebab doa saya diijabah. Mereka bukan berhenti. Mereka makin tambah amalan lain supaya diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mendengar,
maha melihat, maha mengetahui teman-teman. Jangan Anda berpikir, oh saya lagi masalah Allah tidak tahu. Allah tahu masalah itu. Allah datangkan untuk menguji iman Anda. Sebagaimana juga kalau nikmat ada, Allah tahu nikmat itu ada. Allah tahu kadar kebutuhan kita. Tinggal Allah mau lihat kita bersyukur dengan nikmat atau bersabar dengan ujian atau tidak. Ingat kita punya dua sayap kehidupan tidak boleh berpisah. Bersyukur kalau nikmat sedang ada, bersabar kalau ujian sedang ada. Ya, ini dua hal yang tidak boleh berpisah. Jangan Bapak Ibu kalau lagi sehat, lagi melimpah harta, syukur ya. Tapi begitu diuji sedikit, maka tidak bisa sabar. Nggak bisa. Ini seperti pesawat sayapnya cuma 11 saja. Tapi kalau kita ada nikmat bersyukur, kita ada ujian, kita bersabar, maka kita akan berada di satu penerbangan yang sangat stabil. Karena memang ini pasti akan ada. Bahkan kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan, itu sesuai dengan besarnya kadar ujian. Dalam hadis Bukhari, pernah Nabi SAW ditimpa demam yang sangat luar biasa. Saking panasnya, sampai tembus dari selimut beliau SAW. Seorang sahabat datang lalu mengatakan sambil memegang badan Nabi, ya Rasulullah, Anda kena wajah ini demam yang luar biasa. Tidak pernah saya lihat ada panas atau demam seperti ini. Kata Nabi SAW, benar, saya diuji oleh Allah 2 kali lipat dari kalian. Nabi diuji 2 kali lipat. Sahabat ini faham. Apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, apakah berarti dengan itu Anda juga dilipat gandakan pahala Anda? Balasannya double nanti? Kata Nabi SAW, iya. Lalu kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang level imannya mendekati para nabi-nabi. Dan ketahuilah, besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian. Ujian ini teman-teman akan membuat kita merasakan besarnya nikmat. Coba teman-teman kalau kita tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah capek, tidak pernah sakit. Apakah kita akan merasakan kenikmatan? Kecil sekali. Kalau Anda sudah kenyang misalnya, sangat kenyang. Lalu ditawarkan lagi makanan sangat enak. Kita masih mau makan? Sudah tidak. Tapi kalau kita lapar teman-teman, nasi sama sambal saja sudah enak kita makan. Berarti lapar itu bukan sebuah musibah. Tapi lapar itu justru sebuah pintu yang Allah bukakan dalam bentuk ujian buat hambanya agar dia lebih merasakan nikmat. Kan gitu. Kalau kita sakit, kita meriang, demam misalnya. Terus di depan kita ada orang yang tidak sakit minum air es. Kita akan tahu, oh ternyata dulu besar sekali nikmat Allah pada saat saya sehat ya. Kalau kita sehat terus sampai kita mati, kita nggak akan rasakan suka dukanya kehidupan itu. Allah datangkan ujian ini untuk melipat gandakan pahala. Semua ujian butuh kesabaran. Dan ini bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama. Kalau orang-orang, nanti pada hari kiamat ya. Orang-orang yang ya, sedikit ujiannya di dunia. Itu akan pada saat melihat ya. Orang-orang yang banyak ujiannya di dunia dan lagi diberikan balasan di akhirat nanti. Mereka berharap yang sedikit ujiannya ini kembali ke dunia agar kulit mereka digunting-gunting. Itu berat sekali, sakit. Tapi mereka berharap kembali ke dunia, kemudian digunting-gunting. Pernah dengar tentang kisah Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud? Besok insya Allah kita akan ceritakan panjang lebar tentang kisah beliau radhiyallahu anhu dan kisah perang Uhud. Beliau pada saat meninggal teman-teman, dimutilasi. Hidungnya dipotong, dadanya dibelah, darah semuanya. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis seperti menangisnya pada saat melihat jenazahnya Hamzah. Karena luar biasa gitu. Kok bisa teganya mereka seperti ini? Sudah mati, sudah bolong dadanya karena kena tombaknya Wahsy. Tapi masih dimutilasi oleh Hindun karena dia ingin dendam. Karena di perang Badar yang membunuh pamannya, ayahnya dan saudaranya itu termasuk Hamzah. Maka Nabi SAW itu lihat Nabi sedih. Tapi apa yang terjadi? Di medan perang Nabi mengatakan, saya diperlihatkan oleh Allah Hamzah sekarang sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga, menikmati istana surganya. Ja'far bin Abi Talib, kakaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang terbunuh di perang Mu'tah, kurang lebih di wilayah Jordania. 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 pasukan kafir pada saat itu. Ja'far terbunuh dengan cara dipotong kedua tangannya oleh pasukan musuh. Dan waktu itu Nabi SAW menobatkan 3 panglima perang. Zaid bin Haritha, kata Nabi SAW kalau Zaid mati digantikan oleh Ja'far. Ja'far mati digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Waktu Zaid terbunuh, Ja'far bin Abdullah ambil bendera kemudian menyerang musuh. Dan saking banyaknya darah di kancah peperangan sampai banyaknya jenazah sampai kudanya nggak bisa jalan lagi. Maka Ja'far turun dari kudanya sambil menyerang musuh sampai tangannya terpotong dua-duanya dan dibunuh oleh musuh. Melihat kejadian tersebut, maka Abdullah bin Rawaha sempat ragu sejenak. Lihat depan matanya, tangan dua-dua dipotong, darah ngucur, dadanya ditusuk lalu meninggal.
Padahal dia pemegang bendera. Lalu dia motivasi dirinya dengan mengatakan, hai Abdullah, apa yang menunggumu sampai kau harus merebut surga Tuhanmu? Majulah dan lawanlah musuh sampai dia maju, terbunuh juga radhiyallahu anhu. Tapi Ja'far, waktu terpotong tangannya, Nabi SAW menceritakan perang ini secara live di kota Madinah ini. Padahal ini di Jordania, jaraknya jauh sekali. Dari sini mungkin pada saat itu harus 1 bulan jalan ke wilayah perang Mu'tah itu. Nabi SAW ceritakan di masjid, Zaid bin Harithah terbunuh. Sekarang Ja'far lagi ambil bendera. Ja'far maju menyerang musuh, tangannya dipotong. Diceritakan live. Terjadi di sana perang, Nabi ceritakan di masjid beliau. Sampai kisah Abdullah bin Rawah juga terbunuh. Sampai Khalid bin Walid mengambil bendera perang. Kemudian baru memenangkan peperangan pada saat itu. Apa kata Nabi SAW? Aku diperlihatkan Ja'far saat ini. Lagi live. Saat ini sedang berterbangan di sekitar surga. Ya, bersama para malaikat dan kedua tangannya diganti dengan 2 sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijulukan Ja'far At-Tayyar. Jadi sebenarnya ujian-ujian itu cuma sebentar. Teman-teman kita sekarang di Gaza yang kena bom segala macam. Ini kalau mereka bisa cerita Allah hidupkan sekarang, mereka akan mengatakan, ayo ikuti mati seperti kami. Karena hanya kena bom, hanya kena tembakan satu, mereka tidak lagi mengatakan, oh badan saya sakit, kepala saya sakit, tidak lagi. Orang kalau mati hanya melalui satu proses saja, yaitu prosesi sakaratil maut. Ya, itu saja. Proses dicabutnya ruh. Kata Nabi SAW cuma 2 keadaan. Orang beriman akan mudah. Kata Nabi SAW orang mukmin kalau meninggal akan didampingi oleh 3 malaikat. Kiri kanannya malaikat pembawa malaikat rahmah, kasih sayang, membawa kain kafan dari surga. Di ubun-ubun kepalanya malaikat maut akan mengatakan, hei jiwa yang baik, keluarlah pada pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih cepat dari air dari mulut kendi, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Itu prosesinya orang beriman. Mereka tidak lagi mengatakan, aduh kepala saya sakit, aduh kaki saya sakit, gak ada lagi begitu. Begitu juga orang kafir. Maka kata Nabi SAW, 3 malaikat datang, 2 malaikat penyiksa kiri kanan bawa kain kafan dari neraka, 1 malaikat mau di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka akan keluar ruhnya, pada saat itu ditarik dengan paksa oleh para malaikat, dan dibungkus dengan kain kafan dari neraka. Jadi tidak ada lagi mereka rasakan hal-hal tersebut. Ujian di dunia hanya sebentar. Allah datangkan justru bentuk kasih sayangnya kepada kita. Karena dengan ujian kita bisa tahu besarnya nikmat itu tentunya Bapak Ibu sekalian. Jadi jagalah baik-baik akidah dan tauhid ini. Makin kentalkan. Mumpung Bapak Ibu sekarang lagi melakukan perjalanan spiritual. Ini perjalanan keimanan kita. Kita tujuannya untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, memperbanyak doa, zikir, bersedekah, baca Quran dan segala macam. Begitu juga nanti di Mekah puncaknya kita akan selalu melakukan banyak aktivitas keibadahan. Maka ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jaga itu. Kentalkan selalu keyakinan kita kepada Allah. Maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan ingat teman-teman, jaga jangan sampai kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi pelanggaran segera taubat dan kembali. Karena ini berbahaya sekali. Allah SWT itu adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi jangan lupa Allah itu juga Syadidul Iqab. Sangat berat siksaannya. Jadi jangan coba-coba di ranah itu supaya jangan sampai kita kena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, ini bahasan kita insyaallah.